warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas A semester 5 yang akan menampilkan video roleplay mengenai Breaking Bad News. Di sini saya Anissa Nuraini yang akan berperan sebagai dokter. Saya Alfiki Widya Putri sebagai pasien. Saya Krisna Yolinda sebagai perawat 1. Saya Putri Diniati Wijal sebagai perawat 2. Saya Afidati Lisa sebagai perawat 3. Selamat menyaksikan video kami. Selamat pagi Bu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Anissa. Di sini saya selaku dokter penanggung jawab dari Nyonya Alfiki. Iya, selamat pagi Dok. Ya, baik Bu, Mbak. Kedatangan saya di sini, saya ingin menyampaikan hasil pemeriksaan lab yang sudah dilakukan oleh Nyonya Alfiki. Apakah itu bersedia? Ya Dok, saya ingin tahu. Jadi begini Bu, dengan berat hati harus saya sampaikan ya, untuk hasil pemeriksaan lab, CT scan, kemudian PET biopsi yang telah kami lakukan pada Ibu kemarin. Untuk hasilnya, Ibu ini sudah mencapai di kanker stadium 4, di mana pada tahap ini artinya kanker itu sudah menyebar ke organ hati, juga ke tulang belakangnya Bu. Hah? Stadium 4? Stadium 4 itu apa Dok? Jadi begini Bu, stadium 4 ini artinya kanker Nyonya Alfiki ini sudah menyebar luas ke bagian organ tubuh yang lain. Nah, jadi untuk tahap selanjutnya kami akan melakukan perawatan lebih lanjut yang berfokus pada mengurangi gejala nyeri dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Nyonya Alfiki. Jadi apakah saya nggak bisa diupayakan untuk sembuh Dok? Jadi begini Bu, pada stadium ini itu fokus pengobatan kita dan perawatan kita yang akan kita lakukan pada Ibu itu untuk mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan yang dirasakan, menunjukkan fokusnya. Tentunya kami tetap memiliki opsi pengobatan untuk melakukan terapi atau kemoterapi yang berguna untuk memperlambat pertumbuhan kanker yang ada pada tubuh Ibu. Kami juga akan memberikan perawatan paliatif pada Ibu agar Ibu merasa lebih nyaman. Apakah saya masih punya waktu dengan keluarga saya Dok? Kami akan berupaya semaksimal mungkin Bu agar Ibu bisa menjalani hari-harinya ke depan lebih nyaman dan merasa lebih baik bersama keluarga tercintanya. Jadi perawatan paliatif yang nanti akan kami lakukan ini bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri yang Ibu rasakan, sesak napasnya, kemudian gejala lain yang mengganggu rasa nyaman Ibu. Kemudian sehingga agar Ibu menjalani hari-harinya bersama keluarga bisa menjadi lebih baik. Jadi apa yang harus saya lakukan Dokter? Jadi untuk langkah pertama yang nantinya yang akan kami lakukan, kami akan mulai dengan sesi perawatan yang bisa dilakukan di rumah sakit ini untuk mendampingi Nyonya Alfiki. Kemudian saya ingin memastikan bahwa seluruh keluarga merasa siap untuk menghadapi hal ini, dan jika nantinya ada pertanyaan atau kekhawatiran yang lebih lanjut, Ibu bisa tanyakan pada saya. Terima kasih Dok sudah jujur pada saya. Tentu Bu, kami di sini akan selalu ada ya untuk mendukung Ibu dan keluarganya. Jadi kami akan agar kami bisa menjalani semuanya bersama Ibu ya, terutama dengan keluarganya. Kemudian jika ada hal yang nanti Ibu butuhkan atau Ibu khawatirkan, bisa tanyakan pada saya atau tim kami nantinya ya. Perkenalkan, saya perawat Alinda yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Saya yang akan bertugas untuk merawat Ibu hari ini ya. Yesus, selamat pagi.
Bagaimana keadaan ibu hari ini? Apakah ada yang mau tanyakan kembali tentang informasi yang ibu dapat dari dokter kemarin? Saya tidak bisa tidur semalam, Sus. Saya cemas dan mengkhawatirkan tentang kondisi saya. Lalu apa yang sudah ibu lakukan saat merasa cemas seperti itu? Ya nggak ada, Sus. Saya merenung saja. Saya dapat memahami beberapa hari terakhir mungkin terasa berat bagi ibu dan keluarga. Saya ingin kita bisa berdiskusi dengan tenang mengenai hasil pemeriksaan ibu dan apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Apakah ibu bersedia? Lama nggak, Sus? Soalnya saya ingin segera berkumpul dengan keluarga saya. Tidak lama kok Bu, kurang lebih 15 menit dan ibu bisa sambil berbaring saja di tempat tidur. Udah kalau gitu, Sus. Saya akan periksa dulu ya Bu. Saya akan ukur tensi, nadi, dan kecepatan pernapasan ibu. Tensi ibu ini agak tinggi ya, 140 per 90 mm air raksa. Pernapasannya ibu 20 kali per menit, nadi ibu cepat 100 kali per menit. Apakah ibu merasa cemas akan penyakit ibu? Iya, Sus. Dari semalam saya nggak bisa tidur. Saya kepikiran bagaimana nantinya kalau saya tidak bisa sembuh. Apakah ada lagi yang ibu rasakan? Kok ibunya sampai berkeringat Bu? Iya, Sus. Saya merasa sesak dan bingung banget. Baik Bu, agar dapat mengurangi rasa khawatir, cemas dan kebingungan yang sedang ibu alami, saya akan menjelaskan tentang penyakit ibu. Jadi, kanker paru yang ibu derita saat ini merupakan stadium kanker 4 Bu. Pada tahap ini, kanker sudah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Lalu, saya akan menjelaskan tentang penyebab penyakit ibu berdasarkan dari riwayat kesehatan ibu. Di mana? Di rumahnya, suami dan anak lelaki ibu yang merupakan perokok aktif membuat asap rumah menjadi udara sehari-hari yang sering terhirup oleh ibu di area rumah. Kemudian juga disebabkan karena ibu memiliki riwayat keluarga dengan penyakit paru-paru. Apakah benar seperti itu Ibu? Iya, Sus. Mendiang ayah saya. Juga perihal gejala batuk yang ibu alami selama 3 bulan hingga tak kunjung sembuh yang akhirnya baru ibu periksa ke rumah sakit kan Bu? Dapat menjadi pemicunya hingga kanker sudah mencapai stadium akhir. Mohon dengan berat hati harus saya sampaikan ini ya Bu. Iya, Sus. Saya paham. Memang saya menunda untuk tidak periksa karena awalnya saya kira hanya batuk biasa. Saya juga tidak ingin membebani keluarga saya. Ibu, kami di sini ada untuk memberikan perawatan paliatif yang artinya akan membantu meringankan nyeri, sesak nafas, dan gejala lain yang ibu alami sehingga ibu bisa tetap bersama keluarga dengan kualitas hidup yang lebih baik. Begitu ya Ibu? Bagaimana itu, Sus? Begini Ibu, saat merasa cemas, khawatir itu muncul, caranya ibu bisa beribadah dan memperbanyak doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bercerita kepada keluarga, bercerita kepada perawat dan dokter, dan mengalihkan pada aktivitas atau hobi yang ibu sukai. Gimana Ibu? Baik, Sus. Bagaimana perasaan ibu setelah mendapatkan informasi tentang penyakit ibu? Saya merasa dapat memahaminya dan akan berusaha menerima kenyataan ini, Sus. Coba ibu ulangi kembali informasi apa yang sudah ibu terima tadi. Jadi penyakit yang saya derita ini kanker paru-paru stadium 4 yang bisa disebabkan karena adanya riwayat keluarga terdahulu saya. Ditambah rutin menghirup paparan asap rokok juga karena keterlambatan untuk memeriksa. Baiklah Ibu, apabila Ibu merasa cemas terhadap penyakit Ibu bisa melakukan cara yang sudah saya berikan tadi ya Bu. Baik, Sus. Bagaimana kalau besok Ibu akan bertemu rekan saya yang lain sekitar jam 8 pagi Bu untuk mengulangi tata laksana yang tadi saya berikan? Iya, boleh, Sus.
Saya permisi dulu ya Bu ya. Ibunya selamat istirahat dan selamat pagi Bu. Selamat pagi, Sus. Mari. Permisi. Iya. Pagi Ibu, perkenalkan nama saya Prat Putri. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Saya perawat yang akan merawat Ibu pada hari ini ya. Iya, Sus. Bagaimana Bu? Apakah Ibu masih merasa cemas akan penyakit Ibu? Masih, Sus. Saya sampai sekarang masih sulit untuk tidur karena kepikiran. Apakah Ibu sudah mencoba dengan cara yang kemarin diajarkan? Sudah sih, Sus. Bagaimana hasilnya dengan Ibu melakukan cara berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bercerita kepada keluarga, bercerita kepada perawat, dan dokter yang mengalihkan pada aktivitas yang disukai. Ya, terkadang setelah selesai curhat, baik pada Tuhan saya juga pada orang lain, saya merasa lebih tenang. Namun saat malam hari, rasa cemas itu kembali menghantui pikiran saya. Nah, sesuai dengan janji kita yang kemarin, sekarang saya akan melanjutkan untuk mengulangi mengajarkan Ibu cara yang sudah saya ajarkan kemarin ya, selama kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Sus. Iya Bu, silakan Ibu berbaring saja. Saya akan periksa terlebih dahulu ya Ibu. Saya akan mengukur tensi Ibu, kemudian nadi dan kecepatan pernafasan Ibu. Tensi Ibu agak tinggi lagi ya Bu, 150/90 ml air raksa. Pernafasan Ibu 20 kali per menit dan nadi Ibu 100 kali per menit. Dari kemarin kok masih tinggi gitu ya? Baik Bu, hal ini bisa terjadi karena Ibu merasa cemas. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika rasa cemas itu kembali muncul? Jadi jika rasa cemas saya kembali muncul, saya harus menenangkan diri dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menceritakan keluh kesah saya pada orang lain, atau dapat mengalihkan perhatian dengan melakukan hobi saya. Wah, iya bagus Bu. Ibu sudah mengingat penjelasan yang kemarin diajarkan. Nah, dan yang terakhir ya Bu, jika Ibu tidak bisa tidur dengan nyenyak dan Ibu merasa cemas kembali, saya akan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat. Apakah Ibu setuju dengan pendapat saya? Iya, setuju, Sus. Bagaimana perasaan Ibu setelah mendapatkan informasi tentang cara mengatasi kecemasan pada penyakit Ibu? Iya, lebih baik, Sus. Coba Ibu ulangi kembali. Cara untuk mengatasi kecemasan tersebut bagaimana, Bu? Jika rasa cemas saya kembali muncul, saya harus menenangkan diri dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menceritakan keluh kesah saya pada orang lain, atau dapat mengalihkan perhatian dengan melakukan hobi saya. Benar, Ibu masih mengingatnya ya. Apabila Ibu masih cemas terhadap penyakit Ibu dapat menyampaikan keluhannya ya kepada dokter agar kami dapat berkolaborasi untuk pemberian obat anti cemas kepada Ibu ya. Iya, Sus. Bagaimana kalau Ibu besok akan bertemu dengan rekan saya untuk diberikan penjelasan lebih lanjut terkait obatnya sekitar jam 8 pagi ya Ibu? Boleh, Sus. Baik Ibu silakan istirahat ya. Selamat pagi. Saya izin berdiri. Ya, Sus. Permisi Bu. Ya, Sus. Permisi Bu, perkenalkan saya perawat Afi yang bertugas pada pukul 7 sampai 2 siang. Dan di sini saya akan merawat Ibu hari ini. Ya, Sus. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah sudah mencoba cara yang kemarin yang sudah diajarkan oleh rekan saya? Lebih baik dari kemarin. Saya sudah mencoba cara yang kemarin diajarkan.
Bagaimana hasilnya dengan apa yang telah diajarkan kemarin, Bu? Terkadang saya masih merasa cemas dan pas malam sulit tidur, Sus. Baik, sesuai dengan janji kemarin, sekarang saya akan memeriksa Ibu dan menjelaskan tentang obat-obat yang diberikan kepada Ibu ya. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Sus. Baik Ibu, kemarin saya sudah berdiskusi dengan dokter tentang pemilihan obat untuk Ibu. Dan dari diskusi tersebut, kita memutuskan untuk memberikan obat kepada Ibu. Sekarang saya akan memberitahukan beberapa informasi tentang pemberian obat itu ya Bu. Jadi, prinsip pemberian obat itu ada 5 benar Bu. Yang pertama yaitu benar obat, benar nama obat dan sesuai, lalu benar dosis. Obatnya harus diminum sesuai dosis yang diresepkan oleh dokter. Yang ketiga, benar pemberian, misalnya diminum, dioles, atau disuntikan. Lalu benar waktu Bu, jadi obat harus diminum tepat waktu. Dan yang terakhir, benar pasien atau benar peminumnya. Baik, Sus. Lalu saya akan menjelaskan tentang fungsi obatnya ya Bu. Jadi obat ini namanya benzodiazepin yang berfungsi untuk mengatasi kecemasan serta gangguan tidur atau insomnia yang Ibu alami saat malam hari. Obat tablet berwarna putih ini Ibu minum 3 kali sehari setelah makan. Apakah Ibu bisa memahaminya? Bisa, Sus. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah Ibu bisa mengerti dan paham apa yang telah saya jelaskan Bu? Paham, Sus. Coba Ibu jelaskan kembali kepada saya. Obatnya yang tablet berwarna putih berfungsi mengatasi kecemasan serta gangguan tidur atau insomnia yang saya alami saat malam hari. Diminum 3 kali sehari setelah makan. Bagus sekali Ibu telah mengingat apa yang sudah saya jelaskan. Jangan lupa minum obatnya sesuai dengan anjuran 3 kali sehari ya Bu. Baik Ibu, 3 jam lagi saya akan ke sini kembali untuk melihat keadaan Ibu. Iya, terima kasih, Sus. Iya Bu, selamat beristirahat ya. Saya izin kembali. Jangan lupa obatnya diminum ya Bu. Ya, Sus. Pasien ini punyanya aktivis usia 40 tahun, menderita kanker paru stadium akhir ya, kondisinya semakin hari semakin buruk. Dan saya mendengar saat pasien bercerita pada saya, pasien menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan wasiat pada keluarganya. Jadi selanjutnya dianjurkan agar kita siapkan diri dan kita menyiapkan diri pasien ya untuk mendengar dan kita mendukung apa yang ingin pasien sampaikan. Baik dokter, saya akan memastikan suasananya tenang agar pasien merasa nyaman berbicara. Saya juga akan menenangkan emosinya jika dia merasa kesulitan. Mari kita ke ruangan pasien. Perkenalkan, saya Dr. Anissa ya, dokter yang kemarin saat Ibu kedatangan kami di sini. Kami ingin mendampingi Ibu dalam kondisi apapun yang Ibu perlukan. Saya mendengar Ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada keluarganya ya. Mungkin Ibu bisa berbagi dengan kami agar kami dapat membantu Bu. Saya perawat ahli Bu. Saya di sini untuk memastikan Ibu nyaman. Kalau Ibu butuh waktu untuk atau merasa cemas, Ibu bisa saya dampingi. Terima kasih, dokter dan suster. Saya hanya merasa sudah saatnya berbicara dengan keluarga mengenai keinginan terakhir saya. Saya merasa tidak ingin meninggalkan beban lagi bagi anak-anak saya. Saya ingin mereka tahu bahwa saya sudah ikhlas dan saya ingin mereka menjaga satu sama lain. Itu adalah keinginan yang sangat mulia Bu.
Apakah ada hal tertentu yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin bisa kami bantu susun untuk keluarganya nanti. Iya dokter, saya ingin memastikan mereka tahu saya ingin dimakamkan dengan sederhana. Saya juga ingin mereka melanjutkan kehidupan tanpa merasa bersalah karena kondisi saya. Ibu jangan khawatir, kami di sini mendengarkan dan membantu Ibu menyampaikan pesan Ibu dengan cara yang Ibu inginkan. Apakah Ibu ingin menulis pesan itu atau mungkin merekamnya? Mungkin menulis. Saya ingin menyusun kata-kata sendiri, meskipun mungkin tidak sempurna. Ibu, jika itu yang Ibu inginkan, kami bisa menyediakan waktu untuk Ibu nantinya menulis wasiatnya ya. Dan jika Ibu membutuhkan bantuan kami untuk mengungkapkan perasaan dalam kata-kata, kami juga bisa membantu Ibu. Terima kasih Bu atas kepercayaan Ibu kepada kami. Kami akan membantu kapan saja. Ibu tinggal memanggil kami. Kami sangat menghargai keberanian Ibu untuk dapat berbicara tentang hal ini ya. Saya harap Ibu merasa lebih tenang dan kami di sini untuk Ibu setiap saat. Terima kasih dokter, suster. Sekarang saya sudah merasa sedikit lebih lega. Ini membuat saya merasa lebih siap. Sama-sama Ibu. Kalau begitu kami pamit undur diri dulu ya. Ya, Selamat istirahat Bu. ya. Permisi Bu. Permisi Dok. Silakan masuk. Jadi Nyonya Alfiti saat ini berada pada tahap di mana ia perlu pertimbangan opsi lain ya untuk perawatan lebih lanjutnya. Jadi mari kita pastikan bahwa pasien memahami setiap opsi perawatan yang nanti akan diberi pilihan dengan jelas dan bisa membuat pasien mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Baik dokter, saya akan membantu dengan memberikan dukungan emosional dan menciptakan suasana yang nyaman agar pasien merasa didengarkan. Selamat siang Bu, masih ingat dengan kami? Saya Dr. Anissa. Kami ingin menjelaskan opsi perawatan yang tersedia untuk kondisi Ibu saat ini ya. Kami di sini ada untuk membantu Ibu dalam memahami setiap langkah perawatan yang mungkin Ibu ambil. Saya perawat Afi. Saya di sini untuk mendampingi Ibu, memastikan Ibu merasa nyaman dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Jadi Ibu bisa mengambil waktu yang dibutuhkan. Terima kasih dokter dan suster. Saya masih sedikit bingung dengan semua pilihan ini. Dan saya ingin memastikan apa yang terbaik. Baik, jadi Ibu memiliki beberapa opsi perawatan ya, termasuk operasi, kemudian nantinya ada kemoterapi, kemudian ada terapi radiasi. Jadi setiap pilihan ini memiliki manfaat dan resikonya tersendiri. Apakah ada yang ingin Ibu ketahui lebih dalam? Saya khawatir tentang efek samping dari kemoterapi. Saya mendengar efeknya bisa sangat berat. Wajar sekali Bu, banyak pasien yang merasa khawatir. Dan kami di sini untuk membantu mengelola efek yang terjadi. Kami juga dapat memberikan informasi atau contoh pengalaman pasien lain jika Ibu mau. Ya, jadi jika kemoterapi adalah pilihan Ibu, kami bisa memadukan dan menyesuaikan dengan perawatan agar efek lainnya bisa lebih terkendali. Namun, kami juga bisa menjelaskan tentang opsi yang lainnya, termasuk terapi radiasi. Jika Ibu ingin tahu lebih jauh, mungkin Kalau radiasi bagaimana efeknya dokter? betul Bu, efeknya memang ada, tapi biasanya lebih lokal seperti iritasi kulit di area yang diradiasi dan Ibu mungkin bisa merasa kelelahan. Namun efeknya ini bisa berbeda-beda Bu, tergantung kondisinya pasien. Kami akan selalu ada untuk membantu Ibu di setiap pilihan yang Ibu buat.
Yang penting ibu merasa nyaman dengan pilihan tersebut dan tahu apa yang bisa diharapkan. Saya pikir saya perlu waktu untuk memutuskan. Bisakah saya berdiskusi dulu dengan keluarga? Terima kasih Bu sudah berbagi kekhawatiran dan pertanyaan dengan kami. Kami paham bahwa ini adalah keputusan besar dan kami ada untuk mendukung kapanpun Ibu membutuhkannya. Kami akan menunggu kabar dari Ibu ya. Jika ada hal yang nantinya ingin ditanyakan lebih lanjut di lain waktu, jangan ragu untuk menghubungi kami, Bu. Terima kasih banyak dokter, suster. Saya merasa lebih tenang setelah mendengar penjelasan ini. Sama-sama ya, Bu. Kami pamit dulu ya, Bu. Permisi. Selamat istirahat, Bu. Ya. Sekian video roleplay dari kelompok 4. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.